Assalamualaikum sahabat Sangolmu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang ada di dalam Microsoft Office Word, yaitu formula ya. Fitur formula ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, khususnya yang biasa melakukan hitung-hitungan di dalam Microsoft Office Word. Saya masih ingat dulu ketika saya membuat sebuah proposal yang di dalamnya ada beberapa informasi dana yang kita buat di dalam sebuah tabel gitu ya. Di sana ada informasi barang, kemudian informasi jumlah barangnya ada berapa, lalu kemudian total harganya berapa itu ya. Dulu ketika saya membuat sebuah data, itu saya buatnya menggunakan Microsoft Office Excel gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalkan Microsoft Office Excel ini aplikasi yang bermanfaat sekali untuk melakukan perhitungan ya. Kita tinggal memasukkan formula atau memasukkan fungsi tertentu, maka hitung-hitungan mudah kita dapatkan hasilnya ya. Tapi ternyata di dalam Microsoft Office Word sebetulnya sudah ada fitur itu gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui caranya, kita nggak perlu copy paste data yang ada di dalam Microsoft Excel ke Microsoft Word lagi ya. Jadi kita cukup melakukan perhitungan di dalam Microsoft Word tersebut. Nah, bagaimanakah caranya atau tutorialnya? Silahkan ikuti video ini hingga selesai. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya mempunyai sebuah data gitu ya. Di sini ada data nama barang, kemudian jumlahnya ada berapa barangnya, lalu kemudian harga per barangnya berapa. Lalu kemudian di sini ada totalnya gitu ya. Di sini juga informasi total, dan terakhir adalah total biaya dari keseluruhannya. Di sini kita juga menghitung jumlah rata-rata atau biaya rata-rata yang ada di sini. Lalu kemudian di sini juga kita menghitung jumlah barangnya ada berapa. Meskipun ini sepele, kalau misalkan kita datanya ada banyak, nanti mungkin kita akan kesusahan kalau menghitungnya satu persatu gitu ya. Lalu kemudian barang paling mahal barang yang mana atau jumlahnya berapa. Lalu kemudian barang yang paling murah itu berapa harganya gitu ya. Nah, oke teman-teman. Langkah pertama kita akan menghitung berapa jumlah biaya per barang gitu ya. Kita masuk yang paling atas terlebih dahulu. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalau misalkan sudah selesai membuat tabel seperti ini, teman-teman silakan masuk saja di bagian layout ya. Mungkin teman-teman awalnya di home, klik terlebih dahulu di bagian tabelnya yang kosong, kemudian teman-teman masuk saja di menu layout. Kemudian kita klik formula di sini. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini secara default dia langsung memunculkan sum ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, mungkin summary atau jumlahnya gitu ya. Karena kita akan menghitung total harga barangnya, yang seharusnya jumlah barang dikali dengan harganya, seharusnya kita nggak menggunakan sum lagi gitu ya. Maka kita hapus saja. Sumnya kita hapus. Lalu kemudian untuk menghitungnya perkalian, teman-teman langsung aja menggunakan fungsi yang ada di bagian ini ya, paste function. Silakan pilih saja di sini. Saya nggak akan menunjukkan satu persatu fungsinya buat apa. Saya akan menjelaskan saja fitur yang sudah umum kita pakai gitu ya. Karena kita menggunakan perkalian antara 5 dan ini ya, jumlahnya barang dan harga per barang berapa, maka kita menggunakan fungsi yang namanya produk ya. Teman-teman silakan cari di sini namanya produk ya, atau produk. Lalu kemudian di dalam kurung ini silakan masukkan fungsi left. Kalau secara default tadi kan sum left, artinya menjumlahkan yang sebelah kiri. Kalau left itu kiri, kalau kanan itu right gitu ya. Ya seperti itulah ya. Kemudian kita pilih produk, karena kita akan mengalihkan yang sebelah kiri, maka kita tulis saja left. Oke, seperti ini. Lalu kemudian di bawahnya, ini adalah format numbernya atau format nomornya. Teman-teman silakan pilih saja, misalkan pakai rupiah, boleh. Atau saya pilih yang paling atas saja ya. Yang ini artinya setiap 3 bilangan, maka ada titiknya gitu ya. Saya pilih yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, maka perkalian antara 5 dan 10, maka hasilnya adalah 50.000 gitu ya. Lalu kemudian untuk yang bawahnya, teman-teman nggak perlu klik formula lagi. Teman-teman silakan menggunakan
shortcut yang ada di keyboard Ctrl Y ya. Artinya mengikuti yang sebelumnya. Yang bawah juga sama, Ctrl plus Y. Yang bawah juga sama gitu ya, Ctrl Y. Kalaupun mengulangi dari awal seperti yang tadi juga tidak masalah gitu ya. Ini untuk mempersingkat waktu saja. Lalu kemudian bagaimana untuk total biaya? Untuk total biaya lebih mudah, teman-teman silahkan klik saja bagian sini, bagian tempat yang kosong, kemudian teman-teman silahkan klik formula lagi. Di sini sudah ada informasi sum, kemudian above ya, atau atasnya. Maka ini secara default sistem sudah mengatur ya. Jadi dia akan menjumlahkan yang atasnya. Ya, maka saya ikuti saja karena secara default ini sudah benar. Saya tinggal ubah saja formatnya, saya pilih yang ini, kemudian kita klik OK. Maka jumlah total keseluruhannya adalah 2.970.000 gitu ya. Kemudian kita masuk saja di bagian biaya rata-rata. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui bagaimana kalau untuk menghitung biaya rata-rata, sedangkan yang kita hitung sebetulnya adalah yang bagian ini saja ya. Ini nggak kehitung. Kalau misalkan kita menggunakan fungsi yang namanya ini saya hapus. Kita menggunakan average ya untuk rata-rata. Mana average? Nah, average kalau kita menggunakan above seperti yang tadi, maka yang 2.900 jadi keikut gitu ya. Maka kita menggunakan identitas sel gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat ketika di Excel, jadi setiap bagian header itu mengidentifikasikan huruf gitu ya. Kalau misalkan per baris, maka dia mengidentifikasikan angka. Mungkin teman-teman masih ingat, kalau misalkan kita pilih sel yang di sini gitu ya, maka seharusnya dia ada di lokasi A1 gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia ada di lokasi ini, kita cancel dulu aja ya. Kalau misalkan kita ada di lokasi, misalkan contoh saja di 50, seharusnya kita hitung dari sini A, B, C, D, E. Kemudian 50 ini adalah baris kedua, 1, 2. Berarti harusnya E2 gitu ya. Kemudian kalau misalkan 30, seharusnya ini masuk ke E, kolom ke E, baris ke-4, berarti baris ke-5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya E5. Lalu bagaimana untuk menghitung biaya rata-rata? Mudah saja, kita taruh kursor di sini, teman-teman klik formula. Kita pilih di sini, sumnya kita hapus. Jangan lupa sama dengannya ini ya. Kita pilih average. Kemudian kita pilih apa tadi? E2 gitu ya. Di sini kalau sampai kita menggunakan titik 2 sampai E5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai E5. Kemudian kita number formatnya kita ubah menjadi seperti ini dan kita klik OK. Maka seharusnya rata-rata dari keseluruhan barang ini adalah 742.500 gitu ya. Selanjutnya adalah menghitung jumlah barang. Jadi jumlah barangnya ada berapa gitu ya. Mungkin kalau cuman sedikit kita bisa menghitung jumlahnya ada 4 gitu ya. Kalau misalkan jumlahnya banyak, maka kita akan kebingungan. Maka kita menggunakan fitur namanya adalah, kita masuk ke formula dulu. Kita pilih yang namanya adalah account ya. Kita pilih yang account, kita hapus dulu ini. Kita pilih yang account. Kemudian kita pilih yang E2 sampai E5. Kemudian kita pilih OK gitu ya. Kemudian jumlah paling mahal atau barang paling mahal adalah, kita pilih, kita hapus dulu ini, kita menggunakan fitur fungsi namanya max. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan saja tadi rank dari E2 sampai E5. Kemudian kita klik OK. Nah, ini barang paling mahal adalah 2.800.000 ya. Benar ya. Kemudian kalau kita ingin melihat barang yang paling murah, maka kita klik formula. Kalau yang tadi max, harusnya yang di sini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Gunakan min ya. E2 sampai E5. Kita klik OK. Dan ini barang yang paling murah adalah 30.000
Oke lah teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika video ini juga bermanfaat bagi teman-teman Anda yang lain, silakan bagikan video ini kepada mereka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.